Selamat sore, selamat siang. Oke, teman-teman. Kali ini saya mau share ya. Gimana sih cara ngitung efisiensi cooling tower? Kan setiap peralatan punya efisiensi ya. Kalau efisiensi kan output bagi input ya. Tapi kalau di cooling tower agak ada satu langkah lagi ya. Jadi harus mempertimbangkan wet bulb. Oke. Jadi sekilas sebentar, ini adalah contoh cooling tower. Ini dia natural, ini yang draft ya, draft force. Jadi menggunakan kipas. Ini dijatuhkan saja tanpa kipas. Cuman ini dimensinya cukup tinggi ya teman-teman. Oke, ini adalah teorinya teman-teman ya. Teori gimana sih menghitung efisiensi cooling tower. Jadi parameternya ada 3 yang dipakai: hot water, cold water, sama wet bulb. Wet bulb itu bahasa di pembangkit biasanya suhu bola air basah, kelembapan ya, kelembapan sederhananya seperti itu. Oke, lanjut. Jadi ini formulanya seperti ini: range dibagi range plus approach ya, range dibagi range plus approach ini. Jadi total pembaginya itu adalah total range ditambah approach. Untuk approach-nya adalah selisih dari cold water sama wet bulb ya. Pakai rumus ini kita bisa nyari efisiensi. Oke, saya punya data real ini ya. Dapat dari pembangkit, salah satu pembangkit PLTP di Indonesia. Jadi unit 1, 2, 3 ya. Saya ceritanya mau ngebandingkan nih efisiensi pembangkit panas bumi unit 1, 2, dan 3. Saya dapat data seperti ini. Oke, terlihat teman-teman ya. Untuk wet bulb saya asumsikan sama semua. Unit 2, 3 sama, 1 juga sama. Soalnya masih satu wilayah ya. Hanya terpisah 3 meter, 5 meter ya untuk antar cooling towernya. Jadi sama, wet bulbnya masih sama. Oke, untuk hot waternya pasti berbeda ya. Hot water ini air panas dari kondensor masuk ke cooling tower. Cold water adalah air yang sudah dingin ya, keluar cold basin ya. Cold basin itu bagian bawah teman-teman ya, di sini. Kebetulan jenis cooling tower yang saya hitung adalah jenis cooling tower force draft ya, pakai kipas. Oke. Langsung implementasi, rumusnya seperti ini, dan ini hasil perhitungannya. Dari hasil perhitungan ini terlihat bahwa yang paling bagus itu adalah unit 3. Saya amati, kebetulan saya kerja di sini juga, jadi saya amati memang unit 3 cooling towernya ini cukup lapang ya, tidak ada penghalang. Yang paling kelihatan itu tidak ada penghalang ya. Untuk perbedaan unit 2 dan 3 itu sama, dia cross flow. Kalau unit 1 itu counter flow ya. Tapi dari perhitungan ini terlihat unit 2 paling jelek karena terlihat dia terhalang oleh pohon dan bangunan. Jadi aliran udara yang ditarik oleh kipas itu terhalang oleh bangunan tersebut. Jadi penyebabnya apa sih? Kok bisa efisiensi ini naik dan turun? Ya salah satunya tadi ya. Kemungkinan yang lain adalah ini, airnya kurang rata teman-teman ya. Jadi itu termasuk penyebab menurunkan efektivitas dan tuh ujungnya ke efisiensi juga sih. Kalau rata airnya kurang bagus, kurang rata ya. Kemudian kurang pecah juga, ngaruhnya kurang pecah. Jadi ada beberapa air yang terlihat tebal gitu ya, kurang mercik gitu ya, kurang pecah airnya, kurang sempurna pecahnya. Yang tadi ini terhalang oleh pohon atau bangunan, jadi cukup berpengaruh teman-teman. Jadi dipastikan dulu jika mau membangun cooling tower, pastikan di cukup lapang
daerahnya cukup lapang. Kemudian seperti FCT, maksudnya FCT ini teman kipas ya, fan cooling, apa sih? FCT FCT pump, fan cooling tower pump ya. Jadi kipasnya ini dipastikan takutnya tidak berputar, kipasnya nggak lucu ya. Mungkin kurang kopling ya antara gearboxnya dari motor ke sisi mekaniknya, sisi kipasnya. Jadi harus dipastikan kipasnya ini muter dulu. Salah satu indikasinya adalah bisa lihat aja di arus motornya ya. Premovernya kan motor listrik ya, lihat aja arusnya. Jika arusnya tuh abnormal, tidak seperti biasanya nilainya, maka mungkin putarannya berkurang RPM-nya. Kemudian well bulb ini ngaruh juga ke efisiensi ya. Jika well bulb-nya ini naik ya, misal ini 20 ke 22 ya, maka di pembaginya kan semakin kecil lah teman-teman ya. Kalau ini semakin kecil, maka efisiensi semakin tinggi. Ya, paham ya? Ya, misal 33 dikurangi 23 ya. Artinya di pembagiannya makin kecil kan? Ya, maka berbanding terbalik dengan efisiensi. Jika ini semakin kecil, ya misal 18, 17, artinya pembagiannya semakin besar, maka dengan ini ya penyebutnya di asumsi tetap, maka efisiensi makin turun. Nah, gitu. Jadi well bulb itu ngaruh teman-teman, kelembapan relatif ya, kelembapan udara maksudnya, juga ngaruh ke ini, ke efisiensi cooling tower. Misalnya ini 25, 26, tapi suhu keluarannya 33, masuknya 52, sangat bagus tuh FCT-nya ya. Bisa selisih 19 itu bagus, 20 bagus. Tapi kalau ini misal well bulbnya itu kering ya, 17, 16, tapi pada nyatanya selisih hot water dan cold water itu kecil, maka bisa dipertanyakan kinerja cooling towernya. Oke teman-teman ya. Selanjutnya adalah jenis cooling towernya, cross atau counter. Ini yang cross, ini counter. Ini juga ngaruh. Untuk paling efektif itu yang counter teman-teman ya. Cuman counter itu kelemahannya dia dimensinya lebih kecil dari cross. Kemudian nozzle-nya mudah tersumbat oleh kotoran. Gitu. Tapi cukup efektif. Jadi gimana kebutuhan untuk pemilihan jenis cooling towernya. Oke teman-teman ya, cukup share dari saya, semoga bermanfaat.